Ya Habibi ya Muhammad. Apa yang maksud dengan dayus katanya Ustaz? Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah wa la yashum raihatal jannah, salah satunya dayus. Tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium di perjalanan 500 tahun. 500 tahun sebelum kita sampai surga, bau harumnya itu tercium dengan semerbaknya. Allah, alangkah hebatnya surga. Istana mana yang bau harumnya tercium sampai 500 tahun? 1 kilo aja, 100 meter aja, gak ada yang tercium sampai sehebat itu. Tapi bau surga tercium selama 500 tahun perjalanan. Oh, berapa ratus kilo itu? Berapa ribu kilo itu? Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita masuk surga. Kerugian yang besar orang yang diharamkan surga. Kalau di akhirat itu enggak ada neraka, kata ulama, cukup orang yang enggak taat tidak dimasukkan surga, itu udah rugi besar. Apalagi enggak masuk surga dimasukkan neraka oleh Allah. Allahumma ajirna minan nar. Taib. Ad-dayyuth, Nabi bersabda tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga ad-dayyus. Sahabat bertanya, man huwa ad-dayyus ya Rasulullah? Kalimat dayyus juga kalimat yang jarang didengar oleh sahabat Nabi di kalangan waktu itu. Apa itu dayyus wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi, man la yaghar ala ahlih, orang yang tidak ada cemburu dengan istri dan anak-anak perempuannya. Tidak ada cemburu gimana? Masuk ke rumahnya laki-laki siapapun, sepupunya, iparnya, tetangganya, temannya, berjumpa dengan istrinya, duduk dengan istrinya, ada dayus. Apalagi istrinya digonceng orang ke pasar, digonceng orang ke tempat lain, satu sepeda motor orang dua, ada dayus, tidak ada cemburu dengan istrinya. Ini dosa di samping dosa-dosa yang lain. Dosa dayus tidak ada cemburu, ini adalah dosa yang cukup besar yang membuat orang tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Belum lagi masalah yang ditimbulkan. Berapa banyak perselingkuhan disebabkan karena ini. Perselingkuhan terjadi banyak sekali disebabkan karena kurang menjaga adab-adab syariah ini. Sehingga terjadilah perceraian, terjadilah pertengkaran karena hal ini. Sebetulnya yang salah suaminya, istri yang salah kedua setelah suaminya. Kita pikir istri kita ini malaikat. Kalau sudah punya suami, kita tidak akan tertipu dengan laki lain. Istri kita manusia seperti kita. Seperti kita tergoda dengan perempuan lain, istri kita juga bisa tergoda dengan laki lain. Kalau enggak sekarang besok, enggak besok besok lusa, minggu depan, bulan depan, setan akan mencari celah untuk masuk. Maka syariat menutup hal itu, jangan sampai terjadi. Maaf, sekarang ini kecemburuan istri lebih besar kepada suaminya daripada kecemburuan suami kepada istrinya. Mestinya sebaliknya. Yang pantas cemburu itu suami kepada istri. Harus lebih besar daripada cemburu istri kepada suami. Sekarang banyak istri ngecek HP-nya suami. Jarang suami ngecek HP-nya istri. Padahal itu haram. Darul Ifta di Tarim Hadramut sudah memutuskan haram si istri fudul ngecek HP-nya suami. Haram. Tanpa seizin suaminya haram. Mestinya suami yang harus sering ngecek HP-nya istri, ada apa di sana sebagai bentuk kecemburuan. Jangan-jangan istrinya berhubungan dengan laki lain. Ini the youth yang tidak ada cemburu suami kepada istri. Na'udzubillah. Dan akan banyak timbul masalah demi masalah jika kita melanggar syariat Nabi Muhammad. Kata Allah,
Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, siapa yang melanggar perintah Nabi SAW, antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Dua ancaman dari Allah. Melanggar sunnah syariat Nabi, pertama akan terkena fitnah. Banyak fitnah sekarang gara-gara melanggar hal semacam ini. Banyak perselingkuhan, banyak pertengkaran, bahkan sampai dibunuh. Akhirnya kacau itu keluarga gara-gara tidak memperhatikan ini. Au adabun alim, atau siksa yang pedih, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Tambahan tadi termasuk the youth ya, istrinya membuka aurat di depan lelaki lain, dibiarkan. Tidak berjilbab, dibiarkan. Sudah saya nasihati Ustaz, ajib. Itu alasannya. Sudah dinasihati dan istri enggak nurut, dibiarkan. Kenapa ketika Anda minta makan enggak dilayani, Anda kiamat, Anda marah? Kenapa ketika rumah kotor Anda marah? Kenapa dia tidak melayani Anda di kamar, Anda marah kiamat? Giliran perintah Allah tidak ditaati sama istri Anda enggak marah. Keluar dengan baju yang seksi, terbuka auratnya. Ini dilihat, dinikmati oleh lelaki lain. Dan Anda senyum, istri Anda dilihat banyak orang, terlihat cantik, terlihat seksi. Ini the youth. Ini masuk dalam the youth yang tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah.